Salam sejahtera dan shalom. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Sopakua, dalam program 100 Hari Berdoa. Dan kita tiba di hari yang ke-57 lewat renungan singkat di saat ini. Senang kita boleh bertemu lagi di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita yang ada di rumah semua sehat-sehat, tidak kurang satu apapun, dan bisa menikmati indahnya berkat-berkat Tuhan dari hari lepas hari teristimewa ketika kita ada dalam doa dan pergumulan 100 hari. Sebelum kita akan mendengarkan pakabaran firman Tuhan di saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari yang ke-57 dari 100 hari berdoa ini, kembali kami boleh meluangkan waktu bersama semua umat-umat Tuhan yang ada, hendak mempelajari firman Tuhan. Terangi kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang renungan singkat ini. Dan kami akan terberkati di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita di saat ini adalah waktu untuk memeriksa hati. Waktu untuk memeriksa pikiran. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur pasal 139, ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Mari umat-umat Tuhan, kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pertanyaan, kapan waktu kita untuk memeriksa hati kita? Kembali ketika kita melihat ayat ini, ketika Raja Daud berdoa memohon kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menyelidikinya, memeriksa dengan teliti kehidupannya, di saat itulah waktu yang tepat yang dia minta dari Tuhan untuk memeriksa, menyelidiki akan kehidupannya. Itu berarti saat ini juga waktu yang tepat untuk kita meminta pertolongan Tuhan di dalam memeriksa keberadaan hidup kita, hati kita, pikiran kita. Ya. Hati dan pikiran adalah satu. Nah, mari kita lihat di dalam keterangan selanjutnya dari ayat ini. Raja Daud sementara mengungkapkan kesetiaan hatinya di hadapan Allah. Raja Daud menghendaki supaya jika ia keliru di hadapan Allah, biarlah Allah lah yang berkenan menunjukkan hal itu kepadanya. Nah, saudara-saudara, tentu kekeliruan di dalam hidup ini bukan saja itu berlaku pada kehidupan Raja Daud. Itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Raja Daud menghendaki supaya Allah berkenan menunjukkan kekeliruan yang ada di dalam dirinya kepada dirinya, begitu pula kita minta Tuhan agar supaya kehidupan kita yang keliru berkenan ditunjukkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Orang-orang yang lurus hatinya dapat memperoleh penghiburan di dalam
kemahatauan Allah sebagai reaksi, sebagai saksi terhadap kelurusan hati mereka. Dan dengan keyakinan dan kerendahan hati dapat meminta Allah untuk menyelidiki dan mengenali dirinya, diri Daud, bahkan juga mengenali siapa diri kita, dan membeberkan jati diri mereka di hadapan diri mereka sendiri. Sebab orang benar ingin mengetahui perangai terburuk mereka, dan juga di hadapan orang lain. Perangai yang buruk kita bukan saja nanti akan dibeberkan, diperkenalkan kepada kita, tetapi juga untuk orang lain. Orang yang jujur berharap memiliki jendela di dadanya, supaya siapapun dapat melihat ke dalam hatinya. Tuhan, aku berharap supaya jalanku tidaklah jahat, tetapi lihatlah jika jalanku serong dan ada kecenderungan berbuat fasik yang tersisa di sana. Biarkan Tuhan menolong saya untuk bisa melihatnya. Dan cabutlah semua itu dari diriku, sebab aku tidak mau semua itu ada di dalam diriku. Sebagaimana Raja Daud meminta Tuhan untuk mencabut semua perangai yang jahat di dalam dirinya, begitu juga kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk mencabut semua perangai kehidupan yang jahat di dalam kehidupan kita, sehingga yang terlihat hanyalah kehidupan yang baik, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Raja Daud ingin bahwa dia selalu maju di dalam sikap yang benar. Dan kita pun yang ada saat ini rindu untuk selalu maju dalam tindakan-tindakan kita yang benar, dalam perkataan kita yang benar, dalam sikap kita yang benar. Sebab Tuhan yang mengenal hati seseorang dan mampu melakukannya dengan ampuh. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di jalan yang mana saudara dan saya mau dituntun? Siapa yang akan menuntun jalan saudara? Apakah saudara sendiri yang akan menuntun jalan saudara? Apakah kuasa kegelapan yang akan menuntun jalan saudara? Tidak. Raja Daud menekankan bahwa biarlah Tuhan yang menuntun jalanku, sehingga jalan itu bisa menuju kepada kekekalan. Saya punya kerinduan, saudara punya kerinduan, ketika Tuhan menyelidiki, memeriksa dengan sangat teliti kehidupan saudara, menguji saudara, mengenal siapa saudara, baik hati, baik pikiran, baik semua kehidupan saudara. Tujuannya agarlah supaya jalan yang kita tempuh adalah jalan yang tidak serong, jalan yang tidak bengkok, tetapi jalan lurus yang menuju kepada jalan kekekalan. Perhatikanlah saudara-saudara, jalan yang saleh merupakan jalan yang kekal. Jalan itu selama-lamanya benar dan baik, menyenangkan hati Allah dan bermanfaat bagi kita, dan akan berakhir pada hidup yang kekal. Jalan itu merupakan jalan lama, sebagaimana dikatakan beberapa orang, jalan lama yang benar. Semua orang kudus ingin dipelihara dan dipimpin di jalan tersebut, sehingga mereka tidak serong dari jalan itu, tidak berbalik darinya, dan tidak menjadi lelah selama menempuhnya. Kenapa? Karena dituntun oleh Yang Maha Kuasa. Mengakhiri akan renungan saya di saat ini, saya ingin membacakan komentar pena inspirasi lewat hamba Tuhan, Mrs. White, di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 18 sampai 20 yang berbunyi demikian. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu, kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita. Tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang gagal mengerti keadaan yang sesungguhnya daripada pertobatan itu. Orang banyak merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah
karena mereka takut terhadap perbuatan yang salah yang dilakukan mereka akan membawa bencana kepada diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan yang semacam ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang diperbuatnya. Diketahuinya jiwanya yang kotor, ia benci terhadap dosanya. Bukan saja kemampuan yang dimintanya, tetapi juga hati yang sejati. Mari kita meminta dari Tuhan agar supaya kita diberikan hati yang sejati, pikiran yang bersih, sehingga didapati jalan-jalan kehidupan kita tidak serong. Jalan-jalan kehidupan kita berjalan sesuai dengan arah yang sesungguhnya, dengan tujuan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang senantiasa memeriksa segala kehidupan kita, yang senantiasa menguji kita, meneliti setiap lubuk hati kita, karena Tuhan mau kita semua masuk di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat renungan singkat di saat ini. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Umat-umat Tuhan, untuk mengaminkan firman kita saat ini, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih karena saat ini adalah waktu yang tepat di mana Engkau akan memeriksa segala kehidupan kami. Sebagaimana Raja Daud meminta untuk memeriksa akan segala kehidupannya, hatinya, pikirannya, segala jiwanya. Biarlah kami yang berdosa saat ini pun akan diperiksa oleh-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengenal segala kehidupan kami dan dapat merubah kami dan menuntun kami di jalan yang benar. Tolong kami jikalau didapati jalan kami tidak benar, jalan kami bengkok, jalan kami serong. Tuhan bantu dengan kuasa-Mu untuk luruskan semuanya. Perbaharuilah pikiran kami, perbaharuilah hati kami, perbaharuilah batin kami, perbaharuilah segala kehidupan kami, sehingga kerajaan kekal yang kami rindukan akan kami tempati dan kami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati semua kami, umat-umat Tuhan yang ada di rumah, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Hindarkan segala mara bahaya, sakit penyakit, malapetaka, wabah apapun. Biarlah kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Hidup damai, hidup tentram dan nyaman akan kami nikmati. Tuhan berkati semua pekerjaan yang kami kerjakan, semua usaha-usaha kami, mata pencarian kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, dalam segala tuntutan-tuntutan hidup. Dan Tuhan akan rancangkan kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Kami akan bertemu lagi di hari-hari mendatang dalam program pergumulan 100 hari berdoa ini, dan kami percaya kami akan diberkati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.